Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Black Phone. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan kota Denver pada tahun 1978, di mana di kota ini lagi sering terjadi penculikan anak-anak di sekolah kota Denver yang dilakukan oleh penculik yang disebut The Grabber. Di awal film, di sekolah kota Denver, seorang siswa bernama Vinny sedang bermain pertandingan baseball, di mana ada siswa yang jago main baseball dan disukai banyak murid bernama Bruce. Setelah pertandingan selesai, Bruce pulang sendiri naik sepeda dan kemudian The Grabber datang dengan mobilnya dan menculik Bruce. Besoknya Vinny dan adik perempuannya yang bernama Gwen berangkat ke sekolah. Oh iya, tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau Vinny dan Gwen ini tinggal bersama ayahnya yang pemabuk dan pemarah. Ibu mereka ini udah meninggal. Lanjut, di sekolah, Vinny dan Gwen melihat kertas yang menunjukkan kalau Bruce telah hilang. Vinny dan Gwen kemudian melihat perkelahian antara siswa yang jago berantem bernama Robin melawan siswa lain yang lebih gede. Di perkelahian yang ditonton banyak siswa-siswi ini, Robin menghajar siswa lain ini dan menang. Pas pulang sekolah, Vinny yang sering dibully sama 3 siswa yang di sini kita sebut geng tukang bully, disamperin sama geng tukang bully tersebut di kamar mandi. Tapi Robin kemudian datang dan geng tukang bully tersebut langsung ciut dan kicep. Robin kemudian ngasih pesan ke geng tukang bully kalau mereka ganggu Vinny lagi, Robin bakal ngehajar mereka. Geng tukang bully pun kemudian pergi dan kemudian Robin, yang ternyata sering minta bantuan Vinny dalam belajar, minta Vinny buat ngajarin dia pelajaran lagi. Di sisi lain, Gwen ditanyai oleh 2 detektif bernama Wright dan Miller tentang mimpinya yang dia ceritain ke adik Bruce yang bernama Amy. Mimpi Gwen ini mengenai Bruce yang diculik dengan pria dengan balon hitam dan menggunakan mobil sebelum Bruce hilang beneran. Wright kemudian bilang kalau balon hitam ditemukan di tempat Bruce diculik dan tempat anak kecil lain bernama Griffin diculik. Gwen kemudian bilang kalau kadang mimpi dia benar. Gwen lalu ketemu sama Vinny dan bilang kalau dia bakal nginep di rumah temennya hari itu. Besoknya, Vinny ngeliat Gwen yang udah sampai rumah dihukum sama ayah mereka karena si ayah didatengin sama polisi tentang penyelidikan. Si ayah lalu marahin Gwen dan bilang kalau Gwen bukan kayak ibunya yang bisa melihat atau mendengar sesuatu yang supranatural, dan bilang kalau mimpi Gwen juga cuma mimpi biasa. Di sisi lain, Robin yang lagi sendirian diculik oleh The Grabber. Malamnya, Vinny dan Gwen dikasih tahu ayah mereka kalau Robin telah hilang, dan karena itu pas pengen tidur, Vinny minta Gwen buat mimpiin tentang di mana lokasi Robin berada. Gwen pun berdoa supaya diberi mimpi yang bisa menuntun polisi untuk menemukan anak-anak yang hilang. Nah, pas sekolah, karena Robin hilang, geng tukang bully ngeroyok Vinny. Tapi kemudian Gwen datang dan ngebela kakaknya tersebut, meskipun dia kena tendang juga oleh geng tukang bully. Di sekolah, Vinny akhirnya bisa lebih dekat dengan teman ceweknya yang dia suka bernama Donna. Pas pulang sekolah, Gwen bilang ke Vinny kalau dia nginep ke rumah temannya lagi. Dan saat Vinny lagi jalan sendirian buat ke rumah, Vinny ketemu sama The Grabber yang memakai topeng dan minta bantuan. Tapi pas Vinny nanya mengenai balon hitam yang ada di mobil si The Grabber ini, The Grabber langsung nyulik Vinny. Vinny pun dibawa ke basement rumah The Grabber, dan pas Vinny udah sadar, The Grabber sempat ngomong kalau dia nggak akan ngelukain Vinny lagi, lalu dia pergi dan ngunci pintu besi. Yang dapat diketahui di sini, di ruang basement ini ada telepon berwarna hitam yang udah rusak, ada toilet juga, dan Vinny masih punya bolpen yang bisa dijadiin senjata buat ngebela diri. Sementara itu, Gwen yang lagi ada di rumah temennya dikabarin ayahnya kalau Vinny hilang, dan Gwen langsung panik dan sedih. Kemudian dia pergi ke rumahnya, di mana di situ udah banyak polisi. Di basement, Vinny dengar telepon hitamnya berdering dan bangun. Tapi The Grabber yang ada di situ bilang kalau teleponnya tuh nggak berfungsi. The Grabber lalu pergi dan Vinny nyoba ngebuka jendela yang ada di atasnya, tapi nggak bisa dan dia putus asa. Telepon hitamnya kemudian berdering dan Vinny mengangkat telepon tersebut, tapi nggak ada suara. Vinny kemudian tidur dan bangun lagi, di mana teleponnya berdering lagi, dan kali ini ada suara hantu Bruce yang ngasih tahu ke Vinny kalau ada lubang yang dia gali buat kabur tapi nggak sempet dia selesain. Sementara itu, Gwen bermimpi mengenai Bruce yang diculik dan Vinny yang minta tolong di depan pintu sebuah rumah. Besoknya, siswa-siswi di sekolah Vinny dikabarin mengenai Vinny yang hilang. Di sisi lain, Vinny dibawain makanan sama The Grabber, tapi pas The Grabber balik, pintunya nggak ditutup rapat. Vinny pengen ngebuka pintu tersebut, tapi telepon kemudian berdering lagi. Dan kali ini, yang nelpon adalah hantu anak yang sering mengantar koran yang juga hilang diculik The Grabber, yang bernama Billy. Billy ngasih tahu kalau The Grabber sengaja nggak nutup pintu rapat supaya anak-anak yang diculik berusaha kabur. Dan kalau udah sampai atas, The Grabber yang udah nunggu bakal ngehukum mereka dengan mukulin pakai sabuk sampai pingsan. Vinny pun coba ngintip ke atas dan The Grabber udah nungguin pakai sabuk. Vinny pun balik ke basement dan makan makanan yang disiapin oleh The Grabber.
Vinny tidur kemudian bangun lagi dan ditelepon oleh Billy lagi. Dimana di sini Billy ngasih tahu kalau dia ngumpetin kabel buat manjat buat buka jendela. Di sisi lain, Gwen yang lagi di UKS mimpi tentang Billy yang diculik. Dan di mimpinya ini, dia ngeliat The Grabber di depan sebuah rumah yang ada pohonnya. Sementara itu, Vinny ngambil kabel yang dikasih tahu Billy dan manjat ke jendela dengan ngaitin tali ke besi penghalang jendela. Tapi dia gagal karena besi penghalangnya copot. Malamnya, Gwen nyamperin ayahnya yang lagi sedih dan nanya mengenai mimpinya. Dan si ayah pun bilang kalau ibunya Gwen dulu juga bisa melihat dan mendengar hal supranatural dan juga mimpi seperti Gwen. Tapi ibunya disuruh sama suara-suara itu atau mimpi itu melakukan hal yang buruk. Jadi ibunya ini bunuh diri. Dan inilah yang ngebuat si ayah stres dan jadi pemarah. Si ayah bilang dia gak mau Gwen sama kayak ibunya. Tapi Gwen kemudian bilang gimana kalau mimpinya ini bisa ngebantu buat nemuin Vinny. Si ayah pun kemudian nemenin Gwen nyari rumah yang Gwen lihat di mimpi, tapi belum ketemu. Sementara itu, Wright dan Miller mendatangi rumah warga di komplek yang di dalamnya ada pria bernama Max dan menanyai Max tentang Vinny. Max nggak tahu, tapi dia bilang dia udah nyelidikin tentang The Grabber ini. Dan Max yakin kalau The Grabber ini pasti rumahnya dekat komplek karena dia nyulik anak-anak sekolah yang ada di sekitar komplek. Tapi Wright dan Miller nggak percaya sama Max karena Max cuma lagi tinggal sementara di daerah ini. Yang dia lagi tempatin ini adalah rumah saudaranya yang jarang dia lihat. Wright dan Miller lalu pergi dan kita kemudian dikasih lihat Max di basementnya ini ternyata ada Vinny, yang berarti saudara Max ini adalah The Grabber. Di basement, Vinny udah ngegali lubang yang cukup dalam dan beberapa lama kemudian The Grabber datang dan ngebawain makanan buat Vinny. The Grabber bilang kalau dia berpikir mau ngelepasin Vinny dan dia kemudian nanyain nama Vinny. Tapi Vinny berbohong dengan bilang kalau namanya Taylor. The Grabber pun marah karena ternyata dia udah tahu nama Vinny dari koran dan dia nggak jadi ngelepasin Vinny. The Grabber lalu pergi dengan sengaja nggak nutup pintu dengan rapat. Pas Vinny mau buka pintunya, telepon berdering lagi. Dan kali ini seorang hantu anak kecil yang juga diculik oleh The Grabber yang bernama Griffin ngasih tahu kalau pintu di atas buat Vinny kabur itu ada gembok yang merupakan gembok sepeda punya Griffin yang The Grabber ambil. Griffin lalu ngasih tahu kalau kode kombinasinya dia sempat tulis di tembok. Griffin lalu ngasih tahu kalau The Grabber yang lagi nunggu Vinny di atas lagi ketiduran. Dan Vinny pun naik ke atas dan buka gemboknya. Pintu pun berhasil dibuka dan Vinny langsung kabur. Tapi The Grabber bangun dan ngejar Vinny. Vinny lari dan teriak supaya didengar warga. Tapi The Grabber nangkep Vinny. Warga ada yang mulai bangun dan The Grabber nyuruh Vinny diem kalau enggak dia bakal bunuh Vinny. Warga pun gak jadi ada yang keluar karena udah gak denger suara lagi. Dan The Grabber ngebawa Vinny balik ke basement. Besoknya, Vinny bangun dan ditelepon oleh hantu anak nakal yang bernama Vance yang juga hilang diculik oleh The Grabber. Vance bilang kalau sehabis ini The Grabber bakal ngebunuh Vinny. Sementara itu, Gwen mimpi mengenai Vance yang pergi ke rumah yang ada pohonnya yang waktu itu Gwen lihat di mimpinya. Di sisi lain, Vinny diberitahu oleh Vance kalau ada dinding yang kalau dihancurin nyambung ke ruang penyimpanan toko sebelah rumah. Vinny pun berusaha menghancurkan dinding yang Vance maksud, tapi pas udah hancur dindingnya, pintu freezer yang di ruang penyimpanan tempat seharusnya dia keluar nggak bisa dibuka. Vinny pun putus asa dan menangis. Telepon kembali berdering dan kali ini Robin yang menelpon Vinny. Robin menyuruh Vinny untuk mengisi teleponnya dengan tanah supaya bisa dibuat untuk melawan The Grabber. Robin pun nyuruh Vinny latihan memukul dan Vinny pun berlatih. Sementara itu, Gwen nyari rumah yang dia lihat di mimpi dan dia kemudian ngelihat hantu anak-anak yang ngebantuin Vinny lewat telepon. Dan di situ ternyata adalah letak rumah yang Gwen lihat di mimpinya. Dan dia pun langsung menelpon Wright. Sementara itu, Max yang nyadar kalau kira-kira letak rumah The Grabber adalah rumah saudaranya yang dia lagi tempatin, dia pergi ke pintu yang mengarah ke basement dan dia kemudian pergi ke basement dan nemuin Vinny. Max pun kaget karena ternyata saudaranya adalah The Grabber. Tapi tiba-tiba The Grabber datang dan membunuh Max. Sementara itu, Gwen, Wright, dan polisi-polisi sampai ke rumah yang dimaksud Gwen dan masuk ke rumah tersebut, di mana mereka menemukan mayat anak-anak yang hilang diculik oleh The Grabber, tapi nggak ada The Grabber dan Vinny-nya. Di sisi lain, The Grabber mau membunuh Vinny, tapi Vinny berhasil menjebak The Grabber dan membuat The Grabber nyusruk ke lubang yang membuat kakinya patah. The Grabber masih ngincar Vinny, tapi Vinny menghajar dan membunuh The Grabber dengan teleponnya. Vinny kemudian keluar dari rumah dan melihat Gwen bersama polisi lainnya yang ternyata ada di rumah seberang. Vinny dan Gwen pun langsung berpelukan dan mereka senang. Di sekolah, Vinny dikenal sebagai anak yang mengalahkan The Grabber. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Black Phone.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.